Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat menyambut akhir bulan ya. Meskipun sebentar lagi akhir bulan, tapi harus tetap semangat. Seperti aku di sini berkegiatan nyetrika, yang sebenarnya mungkin bagi sebagian ibu rumah tangga ini adalah aktivitas yang bikin males atau bikin gak mood. Makanya di sini aku menyemangatin kalian semua. Sembari aku nyetrika, aku juga nanti mau sharing-sharing nih tentang hidup minimalis. Jadi aku mau berbagi tentang 10 kebiasaan yang bisa bikin hidup kita jadi jauh lebih hemat. Jadi setiap orang pasti menginginkan hidupnya lebih hemat ya, meskipun berpenghasilan besar maupun yang penghasilannya biasa aja. Jadi manfaat hemat itu kan banyak sekali, makanya berbondong-bondong kadang-kadang orang itu mencoba kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa membuat hidupnya jauh lebih hemat. Karena konotasi hemat di sini adalah bukan kekurangan ya, namun hemat itu adalah cukup. Bagaimana kita bisa memenuhi hidup kita dengan cukup namun terasa longgar, jadi berasa tidak sempit. Nah, aku punya 10 tips nih kebiasaan yang bisa membuat hidup kita jauh lebih hemat. Dari yang pertama adalah kebiasaan masak sendiri. Nah, seperti yang teman-teman atau bunda-bunda tahu ya, pasti di zaman sekarang harga bahan pokok mentah dan juga harga bahan makanan yang matang atau makanan jadi itu jauh beda harganya. Tapi kadang-kadang tuh problem kita sebagai ibu rumah tangga pengennya sih rajin masak gitu ya, masak sehari-hari setiap hari. Tapi kadang-kadang tuh kita juga bergelut dengan mood kita sendiri, bagaimana kita bisa menciptakan semangat dan juga menu variasi-variasi dalam setiap harinya. Nah, membuat meal plan salah satu solusi untuk supaya kita bisa rajin ataupun disiplin memasak sehari-hari. Sumber meal plan itu banyak sekali bisa didapat ya, inspirasinya dari media sosial, baik Instagram, YouTube, Google, banyak sekali. Jadi kita sesuaiin aja meal plan yang ada di luar sana dengan selera yang bisa kita bikin atau selera yang kita sukai dalam menu masakan sehari-hari. Jadi membuat meal plan ini juga bermanfaat untuk supaya kita bisa memutar menu masakan supaya masakan yang kita bikin itu tidak berulang-ulang. Sudah pasti tidak hanya meal plan ya, tapi kegiatannya juga harus diimbangi dengan belanja mingguan secara rutin, food prep, menyiapkan bahan-bahannya di rumah. Tidak harus minggu sekali atau dua minggu sekali dalam belanja bulanannya seperti aku di sini. Kadang cuma 3 hari atau 2 hari sekali. Yang penting moodnya kita itu bagus, bersemangat supaya saat kita menjalankan aktivitas memasak jauh lebih semangat, jauh lebih happy. Kalau dihitung-hitung tentu saja kalkulasinya jauh berbeda ya antara kita beli bahan makanan mentah dan juga bahan makanan matang. Lalu tips yang kedua, kebiasaan yang bisa bikin kita jauh lebih hemat yaitu tidak membeli barang fashion terlalu sering. Nah, barang-barang fashion ini apa aja sih kategorinya ya, seperti pakaian, sandal, sepatu, tas, khususnya untuk ibu rumah tangga yang seperti kita yang memang aktivitasnya itu lebih banyak di rumah atau full time mom atau full time wife ya. Jadi seperti aku di sini, aku selalu jadwalin untuk beli beberapa atau beli barang-barang fashion itu biasanya tidak menentu, tapi dalam 1 tahun maksimal itu 2 kali. Kelihatannya kok sedikit sekali, tapi biasanya aku belanja barang-barang fashion itu kalau misal barang kebutuhan fashion di rumah aku memang sudah banyak yang rusak. Jadi aku kekurangan gitu ya, baik itu pakaian, sepatu, sandal maupun tas. Tapi yang paling awet itu biasanya tas. Karena aku bukan termasuk orang yang FOMO atau mengikuti tren. Jadi barang-barang yang aku punya di rumah cenderung modelnya itu klasik atau long lasting ya modelnya, jadi tidak tergerus zaman. Terus juga model-model yang aku pilih biasanya dengan model-model yang jauh lebih simpel dan juga minim dekorasi, juga minim aksen gitu. Lebih memilih yang polos-polos aja. Untuk pakaian bepergian itu hampir aku udah jarang banget pakai karena aku jarang pergi-pergi setelah jadi ibu rumah tangga. Kalaupun pergi, nggak tahu kenapa ya sekarang tuh berasanya bajunya lebih awet aja gitu. Jadi yang rutin aku beli dalam 1 tahun itu biasanya malah baju harian kayak daster. Dan itu memang dibeli kalau memang ada yang rusak. Ketika ada yang rusak 3, maka biasanya aku beli 3 karena untuk menghemat ongkir juga saat aku beli online. Tapi kalau beli offline ya sesuai dengan yang dibutuhin.
Kebiasaan yang ketiga yang bisa bikin hidup kita jauh jadi lebih hemat yaitu dengan membeli barang secara cash atau tunai. Jadi sekarang itu marak banget proses pembelian, transaksi jual beli difasilitasi oleh berbagai lembaga keuangan maupun aplikasi-aplikasi keuangan ya. Jadi nggak cuma kayak barang-barang yang nominalnya atau harganya tinggi seperti kendaraan dan lain-lain yang bisa dibayar secara non tunai atau bisa kredit atau tempo ya. Tapi juga barang-barang fashion, barang-barang sederhana yang kebutuhan kita sehari-hari. Sekarang tuh marak banget kayak bayarnya pakai kartu kredit online atau pay later. Nah, menurut aku jangan sampai ya kalau kita nggak butuh-butuh banget atau kepepet jangan sampai pakai aplikasi keuangan tersebut. Karena biar bagaimanapun yang namanya sistem pembayaran non tunai pasti ada bunganya dan bunga tersebut biasanya besar dan akan merugikan kita sendiri. Dan kebiasaan tersebut akan mengakibatkan kita jadi konsumtif dan juga boros kan. Kebiasaan yang keempat yang bisa bikin hidup kita jadi jauh lebih hemat yaitu melakukan aktivitas makan atau isi perut sebelum bepergian. Siapa yang setuju kalau pergi kemana-mana kita isi perut dulu dari rumah biasanya akan meminimalisir keinginan kita untuk jajan di luar. Tetap sih kadang ada aktivitas jajan atau makan di luar ya, tapi minimal menjadi berkurang, jadi nggak terlalu banyak jajan atau makanan yang kita beli. Lalu kebiasaan berikutnya yang bisa membuat hidup kita jauh jadi lebih hemat yaitu dengan tidak menumpuk barang promo atau diskon. Meskipun barang-barang promo ataupun diskon yang ada di swalayan, minimarket, supermarket itu membantu kita sebagai ibu rumah tangga supaya budget anggaran kita tetap terkontrol dan nggak over budget, tapi berlebihan menumpuk barang-barang promo atau diskon ini juga akan mengakibatkan kita menjadi boros karena kita mengeluarkan dana lebih untuk membeli barang-barang tersebut yang sebenarnya tidak kita butuhkan dalam waktu tersebut. Biasanya kan kita udah menakar ya sebulan berapa, misal nih dalam sebulan butuhnya 1 malah kita beli 2, jadinya boros kita pakai anggaran yang sebenarnya bukan hak untuk membeli barang tersebut. Kebiasaan yang keenam yang bisa membuat hidup kita jauh lebih hemat yaitu dengan buat jadwal kegiatan kita sehari-hari. Contohnya dalam mencuci pakaian, dalam setrika maupun cas HP. Jangan jor-joran dalam menggunakan alat-alat elektronik ya, karena alat-alat elektronik tersebut akan memakan tagihan listrik yang cukup besar kalau kita tidak melakukannya dengan bijak. Kayak misal bikin contoh cuci baju, setrika berapa hari sekali, terus charger HP jangan sampai dibiarin semalaman. Mungkin alangkah baiknya kita charger HP itu saat kita bangun tidur, terus kita aktivitas mandi atau memasak ya, barangkali 1-2 jam nanti juga udah penuh sendiri. Setrika baju juga alangkah baiknya buat jadwal seminggu sekali atau 5 hari sekali daripada menyetrika baju setiap kali kita mau pergi, itu akan boros daya listriknya juga. Kebiasaan yang ketujuh yang bisa bikin hidup kita jauh lebih hemat yaitu dengan tidak FOMO atau ikut-ikutan tren. Nah, tren ini itu kan dibeli ya. Kayak misalnya lagi ada tren barang apa kita pengen beli, sementara sebenarnya tuh kita nggak butuh-butuh amat, hanya kepengen gitu. Jadi minim fungsi. Nah, itu juga menjadi salah satu pemborosan ya, karena kita membeli keinginan. FOMO juga terus berlangsung trennya, sering berganti model. Nah, kita kalau ngikutin terus udah pasti bakalan boncos dan over budget. Kebiasaan berikutnya yaitu dengan memaksimalkan pemakaian barang sampai habis atau sampai rusak barang tersebut. Contoh, kita pakai barang-barang elektronik kita di rumah sehari-hari, pakailah sampai batas maksimal, sampai barang tersebut rusak baru kita ganti. Jangan karena ada model terbaru, ada varian terbaru terus kita beli. Ya, jadinya juga jadi boncos atau boros ya, apalagi barang terbaru mungkin juga harganya juga jauh lebih mahal. Terus kalau pakai barang konsumsi, pakailah sampai habis, jangan tergoda produk baru karena iklan. Sayang banget kan kalau barang-barang yang kita pakai masih ada terus kita beli baru gitu. Lalu kebiasaan yang terakhir yang bisa bikin hidup kita jauh lebih hemat yaitu dengan punya goals atau impian dan fokus untuk meraihnya. Contohnya, kita bisa bikin tantangan menabung atau saving challenge untuk meraih goals ataupun impian yang kita inginkan. Misalnya ingin beli barang sesuatu yang nilainya cukup besar atau pricey, kita bisa bikin tantangan menabung untuk diri kita sendiri. Misalnya tantangan menabung 1 tahun atau 2 tahun harus menyisihkan sekian. Lalu setelah uangnya terkumpul, pasti kita akan senang banget untuk merayakan atau mencapai goals tersebut. Nah, itu dia ya teman-teman, 10 kebiasaan yang bisa bikin hidup kita jauh jadi lebih hemat. Aku berharap apa yang aku hari ini bisa bermanfaat dan memberikan semangat. Terima kasih untuk teman-teman yang setia support aku selalu ya. Aku juga mau menyapa Kak Mima
yang selalu memberikan semangat untuk aku, dan juga Mbak Sus, terus siapa lagi, pokoknya banyak banget, gak bisa aku sebutin satu persatu. Pokoknya aku berharap silaturahmi ini bisa berjalan baik untuk kedepannya, interaksi kita meskipun di dunia online bisa bermanfaat ya. See you next video. Assalamualaikum, bye.